Jadi yang mau ngundang saya lagi, ayo nanti diatur jadwalnya gitu kan. Bagaimana menjalani kehidupan sebagai seorang penderita autoimun. Saya pernah menderita stroke 2 kali. Ini cerita keduanya, part keduanya hidup saya lagi, part berikutnya kali ya, nggak tahu yang kedua atau keberapa. Ternyata saya menderita penyakit autoimun. Nanti saya akan cerita khusus nih penyakit autoimun. Penyakit autoimun itu apa? Karena kesadaran masyarakat, awareness-nya masih sangat rendah di Indonesia. Jangankan di Indonesia, di Amerika saja masih rendah. Saya tidak terdeteksi menderita penyakit autoimun di Amerika. Alhamdulillah terdeteksinya di Indonesia, di Rumah Sakit RSCM Kencana oleh Profesor Karmel. Itu yang pertama kali yang mendiagnosis bahwa saya menderita penyakit autoimun, namanya APS atau anti-phospholipid syndrome. Jadi tubuh saya menyerang tubuh saya sendiri gitu kan. Dan kalau anti-phospholipid syndrome itu terjadi kelainan pembekuan darah di tubuh saya gitu. Nah, di saya kasusnya agak langka karena saya sangat mudah sekali membeku, menggumpal darahnya, tapi saya sangat juga mudah terjadi pendarahan gitu. Jadi saya sangat mudah harus transfusi darah atau venover, tapi di lain pihak ketika saya sedang pendarahan, saya juga mudah terjadi penggumpalan darah yang menyebabkan saya pernah menderita stroke 2 kali. Ada beberapa bagian otak saya rusak gitu. Tapi tenang aja, saya masih baik-baik saja sampai saat ini, masih bisa berpikir dengan jernih dan jelas, dan masih bisa berbicara dengan baik dan jelas karena saya menjalani terapi tidak berhenti. Dan walaupun capek dan enek, tapi tetap saya jalani gitu kan, on off sih. Jadi saya ternyata di perjalanan juga tidak hanya menderita 1 autoimun, tapi juga hingga 4 autoimun dan berbagai komplikasinya. Jadi saya adalah seorang penyintas multiple autoimmune diseases. Jadi penderita lebih dari 1 jenis autoimun. Yang pertama anti-phospholipid syndrome atau Hughes syndrome. Hughes itu adalah Profesor Hughes yang menemukan penyakit ini, autoimun APS ini. Anti-phospholipid syndrome itu ditemukan oleh Profesor Hughes. Yang kedua adalah Sjogren's syndrome. Yang ketiga adalah ulcerative colitis. Yang keempat adalah fibromyalgia. Nah, fibromyalgia ini sebenarnya masih pros and cons, apakah dia masuk ke autoimun atau enggak. Tapi biasanya menyertai anti-phospholipid syndrome, bisa juga kena, atau Sjogren's syndrome bisa juga menderita fibromyalgia gitu. Ternyata di perjalanan banyak banget yang mesti saya lewatin gitu ya. Dari tahun 2011 hingga sekarang 2023, 12 tahun. Oh my god. Ya Allah gitu. Cobaannya berat banget gitu kan. Jadi banyak banget yang bisa saya sharingkan mengenai autoimun, bagaimana menjalani kehidupan sebagai seorang penderita autoimun, bagaimana pentingnya para caregiver. Caregiver itu adalah ya orang-orang terdekat yang ada di dekat kita, yang mensupport, yang membantu untuk ketika tinggal di dalam satu rumah lah minimal gitu ya, menolong gitu kan, mengerti pengobatannya gitu kan ya, sebagai caregiver lah. Itu bisa suami, bisa anak, bisa kakak, bisa adik, bisa ayah, bisa ibu, bisa mertua gitu kan. Bisa juga suster, perawat yang merawat di rumah gitu, karena ada banyak yang perlu dibantu juga. Saya sempat pakai perawat pribadi selama 3-4 bulan karena ada masalah lain gitu kan. Jadi saya sering sekali masuk rumah sakit, mungkin bisa 2 bulan sekali di rumah sakit. Dan juga kadang berpindah-pindah rumah sakit, dievakuasi dari rumah sakit satu ke rumah sakit lain. Ya itu caregiver juga tuh mensupport. Dan yang penting adalah support mental. Nah, kita masuk ke topik yang berikutnya yang mau saya sharingkan atau edukasikan adalah mengenai kesehatan jiwa. Mental health issue di Indonesia itu stigmanya tuh masih sangat buruk. Penderita mental health jenis apapun dibilang orang gila gitu kan. Padahal udah ada istilah yang lebih baik ya, maksudnya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Dan jenis-jenis penyakit jiwa itu banyak banget gitu. Dan saya qadarullah, karena penyakit autoimun saya juga menderita mungkin 4 jenis macam ya saat ini ya.
tiga jenis yang satu jenisnya terkait berdasarkan screening valid ya, screening dari psikiater. Saya bukan ke psikolog lagi tapi ke psikiater gitu kan, ke beberapa psikiater malah, karena tiap psikiater punya spesialisasi yang berbeda-beda gitu. Saya ada ke psikiater sampai 5 psikiater yang menangani saya gitu kan, karena kasus saya cukup kompleks. Yang pertama, saya menderita major depressive disorder. Yang kedua, saya menderita post traumatic stress symptom. Yang ketiga, saya menderita anxiety disorder. Yang keempat, saya menderita bipolar type 2 hypomanic. Jadi bukan seperti Marshanda tipe bipolar tipe 1 yang bukan hipomanik, dia hipermanik gitu ya. Kemudian yang kelima, saya juga menderita eating disorder yang menurut psikiater saya yang ketiga di RSCM itu terkait dengan major depressive disorder. Nah, ini juga saya perlu sharingkan gitu, bagaimana sih bagaimana mendiagnosisnya, apa yang mesti dilakukan, apa yang dirasakan gitu dari sisi penderita. Ini cuplikan IG live saya bersama Karinta Utami, biasa dipanggil Teh Karin, yang sama-sama alumni dari ITB, yang waktu itu saya bilang mengenai bahwa kita harus ke dalam fase menerima penyakit kita, penyakit berat dan kronis ini, bukan denial. Apalagi saya punya fibromyalgia, makin saya depresi, ini si otak itu ambang batas level nyerinya tuh makin turun. Jadi makanya di Dokter Sandra itu, kalau saya ke Lipo sana, ke rumah sakit Siloam di Lipo Karawaci, langsung bilang, udah kan ke psikiaternya? Udah dok, gitu. Dia seneng karena artinya saya paham bahwa saya tidak denial gitu. Saya accept my condition. Mentally I'm sick, physically gitu. Saya accept my condition. Mentally I'm sick, physically I'm sick. Dan saya tidak malu. Saya tidak malu loh bahwa saya ke psikiater. Kalau dari sisi psikiater saya itu adalah edukator di media sosial yang terkenal banget. Nanti saya akan share tentang beliau. Beliau sangat-sangat baik dan saya sangat admire mereka gitu. Saya sangat mengagumi mereka karena mereka adalah orang yang sangat empath, dan kebetulan saya punya background konselor. Background saya adalah konseling. Background saya adalah mendengarkan, kemudian juga menerima gitu kan, accepting, tidak denial gitu. Kemudian karena saya juga menderita masalah di syaraf-syaraf tangan saya dan masih melakukan terapi hingga sekarang, ini saya itu sering sekali hampir setiap saat tangan saya itu gemeteran, atau istilah medisnya itu tremor, sehingga saya tidak bisa mengetik. Itulah juga yang menguatkan saya untuk comeback mengedukasi, karena banyak banget yang kangen sama saya nih, follower Facebook saya menanyakan kabar. Mohon maaf, saya udah leave Facebook untuk saat ini gitu, dan lihat message yang masuk banyak banget gitu kan, yang mohon maaf juga tidak terbalas gitu kan. Saya ganti dengan edukasi melalui audiovisual dan di platform lain ya. Mohon maaf karena ini lebih mudah bagi saya, karena saya punya tim yang untuk mengedit, tidak kerja sendiri. Kalau saya menulis kan saya nulis sendiri. Saya nulis pun susah nih untuk ngetik ya. Untuk ngetik tuh saya tremor, tangan saya gemeteran, jadi nggak bisa dong gitu. Saya kalau menulis itu harus dengan tangan saya sendiri, karena biar feel-nya dapet gitu. Nggak bisa saya ngomong terus orang lain yang ngetikin, saya nggak suka. Itu bukan style saya kalau menulis. Nah, saya lebih suka kayak begini gitu kan. Kalau kayak begini saya kayak lagi ngasih seminar gitu kan, ngisi seminar, kayak lagi ngasih kelas edukasi saya gitu kan. Contoh-contohnya gitu kan ada di atas ketika saya sedang memberikan seminar atau kelas edukasi gitu kan. Jadi yang mau ngundang saya lagi
ayo nanti diatur jadwalnya gitu kan. Kita lihat juga dengan kondisi saya gitu kan, semoga lagi stabil gitu kan, insya Allah. Ini contoh cuplikan seminar yang saya isi sudah lama ya, 7 tahun lalu ketika saya masih sangat sekali aktif mengisi seminar dan berbagai kelas-kelas edukasi. Yang waktu itu seminarnya bersama di Urban Mama yang mengundang saya dan direkam oleh Share Channel TV. Memerah itu bukan hanya untuk ibu bekerja, tapi karena kita memang saya sesuaikan tema menyusui dan bekerja, mari kita sukseskan, akan lebih fokus. Boleh angkat tangan yang memerah hanya dengan alat pompa. Tahun ini adalah tahun saya ingin comeback kembali untuk mengisi lagi acara-acara offline, yaitu mengisi seminar, kelas edukasi. Seminar online juga saya masih terima, tentu saja. Silakan menghubungi nomor HP ini. Ini nomor HP saya pribadi langsung. Wah, panjang banget ternyata video perkenalan saya. Semoga bermanfaat konten-konten saya ini dan bisa meningkatkan kesadaran berbagai pihak, tidak hanya masyarakat, tapi juga sampai ke pemerintah. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.